Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali dan dimudahkan di dalam segala aktivitas dan rezekinya. Baik teman-teman, mari kita kembali kepada fakta persidangan, di mana di dalam persidangan itu adalah tempatnya uji materi, di mana asumsi yang telah beredar jauh-jauh hari sebelum fakta persidangan ini maka akan dijawab oleh persidangan ini ya teman-teman. Maka dari itu, kalau kita merujuk pada kembali persidangan, maka asumsi liar itu sebenarnya akan bisa diminimalisir, bahwa apalagi kemudian ada sebuah arah yang orientasinya adalah menyerang secara pribadi. Itu sebenarnya tidak elok sekali ya teman-teman, bahwa kalau kita kembali kepada persidangan, sekali lagi harus saya katakan bahwa yang menjadi dasar dalam menetapkan tersangka itu ada minimalnya adalah dua alat bukti. Dua alat bukti itu apa? Keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat dan petunjuk ya teman-teman. Nah, kenapa keterangan ahli ini juga harus dipertegas kembali? Karena memang keterangan ahli di dalam persidangan ini menjadi alat bukti ya. Alat bukti adalah keterangan ahli tadi salah satunya. Maka ini sangat penting harus kita bahas agar kemudian kasus Subang itu akan membongkar sebuah kebenaran, akan memperoleh sebuah kebenaran dan keadilan bagi kedua almarhumah. Mari kita dengarkan terlebih dahulu terkait dengan kesaksian ahli. Ini adalah ahli laboratorium forensik yang memang tugasnya spesial, khusus mengecek darah-darah itu DNA itu. Baik teman-teman, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Sudah tercampur. Bisa nggak dari dinding? Kalau dari dinding, tapi dinding itu sudah tercampur darah dari Bu Tuti sama Bu Ada, itu bisa. Tetapi posisinya ini kan di depan dada Pak Hakim. Bagaimana mungkin dinding bisa menyentuh ke dada? Kalau misalkan bagian samping, saya rasa masih mungkin kesenggol tangan. Ya. Tetapi kalau bagian dada atau bagian Baik, menurut ibu ahli ini, ahli lab 4 ini teman-teman, seakan beliau ingin menunjukkan bahwa cipratan darah itu ya, yang terdiri dari 5 titik yang ada pada kaos terdakwa Yosef itu adalah tidak mungkin adanya itu tergesek ketika mencari sebuah kunci. Apakah itu kunci Alper, apakah itu adalah kunci rumah dan sebagainya, itu nanti di pengadilan. Nah, yang jelas kemudian itu bukan sebuah gesekan. Nah, kenapa dia bilang begitu? Karena berbeda katanya ketika dia menganalisa sebuah darah yang berasal dari sebuah gesekan atau tertempel, maka hasilnya atau tertempelnya pada kaos tersebut berbeda. Ada sebuah goresan, ada sebuah gesekan dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kami melakukan penelitian yang kami juga sudah saya sampaikan. Penelitiannya sudah kami publikasi dalam bentuk jurnal. Kami melakukan penelitian di mana kami membuat darah pekat, kemudian dibandingkan dengan darah yang sudah kami larutkan di dalam air dengan persentase 1:1000 sampai 1:4000, dapat kami simpulkan darah yang sudah tercampur dalam air 1:1000 itu pun sudah tidak dapat diperiksa profil DNA-nya. Jadi kami dapat simpulkan kalau yang di dalam baju ini adalah bersumber dari darah pekat. Kalau darah pekat itu apa penjelasannya? Darah pekat itu berarti percikan darah atau genangan darah yang sama sekali belum tercampur atau terkontaminasi oleh air, Pak Hakim. baik teman-teman, di
Dipastikan oleh ahli setelah dicek laboratorium forensik itu bahwa darah yang ada pada kaos terdakwa Yosef itu adalah darah pekat. Ketika ditanya apa yang dimaksud darah pekat, adalah darah yang memang belum terkontaminasi oleh apapun, termasuk di situ belum tercampur air, belum tercampur tanah dan lain sebagainya. Artinya yang dimaksud darah pekat adalah darah otentik yang memang terciprat langsung oleh kedua korban dan belum terkontaminasi. Itulah teman-teman adalah sebuah keyakinan berdasarkan hasil laboratorium forensik yang telah ia kerjakan, bahwa yang tertempel 5 titik noda tersebut adalah darah pekat yang langsung datang, atau membuktikan bahwa darah tersebut adalah darah almarhumah Amel dan Ibu Tuti. Baik, selanjutnya. Baik ahli, terus kemudian kalau ahli pada saat memeriksa TKP ya, ahli menemukan tidak ada bercak darah yang ahli analisa di teras depan rumah. Baik, di teras itu memang ada bercak. Ahli tidak kami lakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena teras yang di depan ya Pak, yang bukan yang di samping. Teras depan itu sudah banyak bentuk cetakan sepatu-sepatu. Jadi kita tidak, maksudnya kita meminimalisir ya. Kenapa takutnya itu cetakan dari orang-orang yang tidak terlibat, karena ya misalnya tidak sengajaan karena masuk atau orang lain yang masuk seperti itu. Jadi dilakukan ya, walaupun ada darah ya. Walaupun ada darah, karena cetakan sepatunya itu jelas sekali, banyak sekali Pak, bercampur dengan lumpur. Nah, misalkan kalau ada cetakan ya, ada darah, terus kata ibu di lokasi penuh dengan cetakan, terus bercampur dengan lumpur. Nah itu apakah nanti hanya dari ibu tidak, karena kalau diambil percuma gitu. Iya, karena tanah itu juga mengganggu Pak. Tanah itu menghambat dalam proses pemeriksaan DNA. Harus juga tadi. Harus sekali tanah sama air. Baik, terkait hal ini saya mencoba sederhanakan ya teman-teman, bahwa ketika ditanya ternyata apakah ada sebuah darah di dalam teras depan, di mana banyak asumsi atau argumentasi yang menyatakan mana buktinya ketika misalkan terdakwa itu membopong Amel melalui teras depan. Kalau tidak ada darah berarti tidak ada buktinya dong, kira-kira begitu. Kalau tidak ada tetesan darah berarti tidak ada buktinya dong, kira-kira begitu. Ini adalah sebuah asumsi saat dahulu sebelum persidangan. Nah sekarang teman-teman, ada 2 jawaban memang di dalam fakta persidangan itu. Yang pertama adalah ada yang tidak melihat darah dari kesaksian tersebut ya, tetapi kemudian terjawab oleh tim Inafis Polres yang bernama Asep Nugraha tersebut, di mana beliau telah mengatakan bahwa memang jasad Amel itu kondisinya sudah bersih dan sudah dilap ya, dihanduk gitu ya. Artinya ternyata jasad Amel itu bersih dan tanpa darah. Opsi yang pertama atau asumsi yang pertama juga kemudian bisa diklarifikasi, terjawab oleh keterangan ahli atau Inafis dari Polres Asep Nugraha tersebut ya. Yang kedua juga dibenarkan, ketika ahli ini mengatakan ada darah, artinya ternyata ada seorang terdakwa itu seakan dibenarkan menurut kesaksian melalui atau melewati atau membopong pintu depan menuju ke belakang Alphard itu ya teman-teman. Seakan kedua asumsi itu terjauh oleh ahli yang berbeda. Inilah pentingnya bahwa ada 2 sidang itu, yaitu memperkaya sebuah keterangan, memperkaya sebuah kesaksian. Terjawab sudah keduanya bahwa keduanya memang seakan menjawab bahwa ada terdakwa membopong mayat dari arah depan. Kalaupun terkait hasil fiksasi jawaban terakhir, yaitu kita kembalikan kepada pihak hakim itu sendiri. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Ahli ya, ini kan ada banyak
yang berjak yang saudara lab, nah itu saudara bisa dikatakan apa namanya darah pekat, Ya. ya darah pekat yang tidak istilahnya Tidak bercampur. terkontaminasi kan, Ya. baik dengan air, dengan mungkin dengan cat. Nah, dengan kondisi seperti kayak begitu, misalkan, nah, bisa tidak ahli menyimpulkan walaupun ini bukan istilahnya belum tentu keahlian ahli ya, jadi dengan misalnya temu di dalam ini ada misalkan pekat, bisa nggak menyimpulkan? Baik, kalau ini berdasarkan keahlian saya ya Pak, dan pengalaman saya. Kalau pengalaman saya, kalau orang yang ada darah korban di dalam pakaiannya itu pasti ada di TKP. Luar biasa. Ya, kalau itu saya simpulkannya seperti itu. Nah, entah dia menolong atau enggak itu di luar dari pengetahuan saya. Tetapi kalau misalkan melihat dari TKP yang begitu banyak ceceran darah, kalau memang dia menolong pasti tidak berbentuk titik-titik, tapi pasti kayak Sebaran ya. seperti itu. Kalau misalkan dia menggendong atau dia menolong untuk memberikan bantuan keselamatan kemanusiaan seperti itu ya. Karena pengalaman kami, kalau setiap barang bukti itu ada darah, berarti ada di TKP. Wow, luar biasa. Ternyata Bapak Ibu ahli lab 4 ini mengatakan biasanya seiring dengan banyak kasus yang saya tangani, seakan beliau ingin mengatakan bahwa ketika ada sebuah titik atau beberapa titik noda darah pekat ya, dimana darah pekat itu adalah yang belum terkontaminasi, yang masih otentik, masih murni, itu ada pada seorang saksi, maka biasanya saksi tersebut ada di TKP. Nah, ini luar biasa. Ini keterangan ahli ya teman-teman di dalam fakta persidangan. Sekali lagi bukan keterangan saya. Ini adalah fakta persidangan teman-teman. Artinya ini adalah sebuah kesimpulan dari 184 mengenai alat bukti saksi ahli itu sendiri ya teman-teman, bahwa beliau meyakinkan hakim dengan cara beliau mengatakan bahwa biasanya seiring pengalaman saya, kasus-kasus yang pernah kemudian saya uji dari sisi DNA ya dan sebagainya, itu adalah ketika darah pekat itu nempel pada pada seseorang, maka biasanya seseorang tersebut ada di TKP. Luar biasa. Berbeda halnya ketika katanya orang yang membantu itu biasanya bukan titik-titik seperti itu kalaupun ada darah, tetapi biasanya darahnya itu bersebaran gitu ya, atau agak merata dan sebagainya begitu, biasanya seperti itu. Beliau mengatakan kesaksian ini di dalam persidangan sekali lagi bahwa keterangan ahli itu merupakan alat bukti, maka keterangan ini sangat diprioritaskan oleh hakim pastinya ya teman-teman. Baik, ini yang terakhir. Kalau yang kita lihat dari foto ya, karena kita melihat foto itu kedua korban sudah menumpuk di mobil Alphard ketika dibuka. Si ibu itu celana dalamnya Mas kata itu kayak molor. Kenapa molor? Dan kakinya itu kayak ada bekas jejak tanah. Nah kita berpendapat, dan tuh kalau nggak salah hanya satu kaki yang ada jejak tanah, satunya lagi enggak. Kita berpendapat kaki satu yang ada jejak tanah itu diangkat, diseret. Ya, sehingga membuat celana dalam. Wow, berarti ternyata memang almarhumah Ibu Tuti itu ada sedikit tanahnya, dan kemudian ternyata memang masih banyak darah juga, seakan beliau ingin menjawab dan membuktikan bahwa almarhumah Ibu Tuti itu adalah memang diseret. Dan kalau kita melihat fakta seretan itu adanya di bagian belakang, itu sesuai dengan keterangan atau pengakuan yang telah dilontarkan oleh terdakwa Danu. Dan ternyata Amel pun menurutnya itu tidak ada tanah sedikit pun
alias bersih ya, di dalam kaki atau tangan dan sebagainya. Artinya ini seakan kemudian menjawab sebuah asumsi bahwa Amel itu tidak tersentuh dengan tanah, atau menjawab asumsi bahwa Amel itu akhirnya dibopong nyatanya, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini adalah bukan kesimpulan, tetapi sekali lagi harus saya katakan, keterangan ahli lapor ini adalah merupakan alat bukti di mana syarat mentersangkakan seseorang yaitu memiliki dua alat bukti. Sekali lagi, keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan surat. Terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.